Dalam kita berkegiatan organisasi pasti ada rasa bosennya, pasti ada rasa capeknya sampai mikir anjir gua ini berguna gak sih ikut organisasi kayak gini. Ya kan kayak buang-buang duit. Orang yang fokus banget sama organisasi itu nilai kuliahnya berantakan. Lu gimana? Gua kamlot. Kumlot lu? Berapa IPK lu? 3,54. Kok bisa sih? Lu kuliah? Caranya gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gue sedikit cerita dulu man. Oke, apa nih? Ini kita sekarang nganggapnya podcast ya. Padahal asal lu tahu aja man. Nggak tahu. Apa tuh? Gue dulu pernah bikin kayak gini di waktu gue kuliah dulu. Namanya Kampus Produktif. Oh ini Kampus Produktif. Lu bisa scroll di channel gue asal. Nah gue sekarang gabut lagi nih. Gue pengen lanjutin sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin dong. Gue pakai Kampus Produktif. Iya karena gue udah lulus. Karena gue udah gak mahasiswa lagi. Sekarang gue pengen banget nih gue bikin podcast lagi nih. Dan gue pilih lu sebagai orang pertama di podcast gue yang sekarang. Kenapa tuh pilih gue jadi orang pertama kalau boleh tahu? Gue gak tahu sih kenapa. Tapi gue sedikit bernostalgia aja dengan kampus gue. Kan lu seseorang yang produktif juga kan waktu di kampus dulu. Oh sangat produktif kayaknya. Iya gitu kan, overproduktif malah. Lu dulu ada kesibukan apa sih waktu di kampus dulu? Kesibukan gue apa ya waktu di kampus dulu? Gue tuh dulu orang yang cukup sibuk. Aduh sampai tidur kayak bingung ngasilin apa. Karena saking sibuknya gitu ya. Yang jelas gue kuliah itu paling penting. Habis kuliah gue organisasi. At least gue 4 organisasi. Nah organisasi. Gue tertarik banget dengan organisasi man. Karena gue dulu orangnya yang cukup anak organisator banget. Enggak juga sih. Cuman kayak gue suka aja dengan organisasi gitu. Lu dulu organisasi apa sih yang di kampus? Gue dulu organisasi himpunan sempet ikut, klub selam, terus rohis, terus anjir banyak juga ya. Oh ini organisasi beasiswa. Organisasi beasiswa apaan? Paguyuban beasiswa. Oh, jadi di situ orang-orang yang dapat beasiswa. Jadi yang dapat beasiswa itu punya paguyuban kayak Seundip. Nah, paguyuban. Ini bisa dideketin nggak man? Kayaknya lebih baik dideketin gitu. Iya, tadi agak melebar. Gue mau lipet dulu nih. Nggak enak, gak ada isinya. Nggak enak lah kayak gini kan. Ya dipegang aja nggak apa-apa sih, tapi deketin gitu maksud gue. Mager. Ya udah lanjut. Udah ini masuk ah. Gue nggak pernah pakai Saramonic lo, gue nggak tahu. Ini kita openingnya kayak gitu doang, jadi ya udah santai lah. Opening nggak ada perkenalan gue Firman Fauzan ya. Nggak mengenalkan diri emang. Lu jangankan perkenalkan lu man. Gue nggak tahu program gue yang sekarang tuh apa. Emang nih hostnya rada-rada perlu. Lagi magang sih sebenarnya ini kan. Lagi magang. Kalau nge-shoot mah bisa gitu kan. Tapi nyusun kontennya harus magang dulu nih. Sebenarnya ini dadakan banget. Kan ada tuh kayak di Vindes ada tiba-tiba tenis kan. Gue tiba-tiba podcast udah. Nah, namanya mana? Tiba-tiba podcast? Enggak, bukan kayaknya enggak cocok deh. Enggak, kayak podcastnya. Tiba-tiba ngobrol. Enggak, nanti aja deh gue bikin di tahun ini. Udah, tadi nyampe beasiswa. Kenalan dulu deh lu. Nama lu tadi lu udah terlanjur ngenalin nama lu kan? Nama gue Firman Fauzan. Dulu kita satu perjuangan di Kama Digital ya. Anjay. Tapi sampai hari ini gue masih ada di situ. Yang sebelah saya udah alumni ya. Iya, gue alumni batch berapa? Gue alumni berapa ya? Gue nggak tahu gue alumni berapa. Udah banyak banget alumni. Iya. Pokoknya di Kamadik ya. Oh untung gue nggak pakai baju kamadigital.com. Sama gue juga pakainya putih netral. Apa tadi di beasiswa, di organisasi beasiswa lo? Organisasi beasiswa ya orang yang dapat beasiswa doang atau lu sebagai organisasi yang share beasiswa ke yang lain? Jadi kita dapat beasiswa dari pusat namanya Karya Salemba 4. Nah di tiap kampus itu pasti ada beasiswa, pasti. Jadi 34 kampus di Indonesia pasti ada beasiswa KSE. Nah beasiswa KSE itu per kampus biasanya bisa sampai 50 sampai 60 orang penerimanya. Oh itu anggotanya? Anggotanya di kampus itu yang menerima. Nah orang-orang yang menerima itu dituntut untuk menjalankan roda organisasi paguyuban. Oh. Nah di paguyuban tuh ada banyak divisi gitu. Ada divisi pengajaran. Ya kayak organisasi biasa lah ya. Iya kayak gitu. Jadi kita menerima beasiswa tidak hanya menerima uang, tapi juga berkontribusi gitu untuk mengembangkan lebih jauh beasiswa paguyuban kita dari segi kalau KKN itu apa namanya? Pengabdiannya gitu kan.
kepintarannya. Pokoknya dari segi organisasi lah, pencitraannya. Ini lah ya, Tridharma perguruan tinggi lah ya. Saya pramuka sih, Dasa Dharma. Dasa Dharma mah kebanyakan 10. Tridharma kan cuma 3. Emang apa? Tridharma perguruan tinggi. Itu yang pendidikan, pengabdian masyarakat sama ini. Satu lagi apa ya? Nah, gue juga gak apa. Pendidikan, itu lah gue tahu. Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Bukan. Itu kementerian. Anjir gue nggak tahu lagi kementerian apa? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pokoknya itulah yang pertama itu pendidikan pasti. Kedua terus? itu terakhir itu apa ya gue nggak tahu, ntar gue share aja di layar kacanya. Kan lu banyak itu yang beasiswa itu itu ngadain event juga nggak sih atau apa gitu? Ada event olahraganya. Tryout, olahraganya ada gitu kan. Cukup banyak lah intinya. Event yang non pendidikan gitu. Non pendidikan apa sih maksudnya yang? Gak bisa kita hidup dari beasiswa itu. Hidup organisasi kita nafas pendidikan. Iya berarti event itu event yang mendidik doang gitu ya? Enggak juga. Gak ada gitu, ada konser. Enggak. Itu kan profitable banget ya. Oh iya. Berarti nggak ada yang kayak gitu deh. Nggak ada. Dari sekian banyak organisasi lo, lo ngerasa itu kayak buang-buang waktu nggak sih? Atau kan ada kan kayak orang-orang ngapain sih ikut organisasi, capek doang gitu. Terus nggak ada gunanya. Lo ngerasa kayak gitu nggak man? Atau menurut lo ini berguna banget? Oke, jadi kita harus melihat ini dari banyak sisi ya, Mas Ojan. Iya. Menarik banget sih Firman ya. Kalau dibilang membosankan, iya benar. Dibilang buang-buang waktu, iya benar juga. Dibilang mendapatkan manfaatnya itu lebih benar juga gitu. Bagaimana kita melihat sesuatu itu penting? Iya, dalam kita berkegiatan organisasi pasti ada rasa bosannya, pasti ada rasa capeknya sampai mikir anjir gua ini berguna gak sih ikut organisasi kayak gini? Ya kan kayak buang-buang duit ya. Of course buang-buang duit. Gue kayak pernah ngitung duit gue yang kebuang aja bisa nyampe ratusan ribu gitu. Ratusan ribu doang? Iya. Nah gue itu banyak, soalnya banyak alibinya biar gue kebayar. Oh gitu. Gitu kan. Tapi gini sih, itu adalah suatu kepastian ketika kita masuk organisasi, itu pasti ada capeknya, ada bosannya. Mau lo sesemangat apapun di awal itu pasti ada gitu. Yeah. Tapi apa yang menjadi lebih besar? Justru lebih besar itu kan yang harusnya kita syukurin, yang harusnya itu jadi ya bisa membentuk diri gua gitu. Nah, at least di case gua sih fine aja, gua seneng aja gitu berhidup, berorganisasi gitu, mengikuti banyak organisasi di kampus. Karena pertama gue dapet banyak temen. Iya benar. Bagi gue temen itu penting gitu kan, karena gue bukan seorang yang introvert, kan. Gue ekstrovert. Lu nyinggung gue introvert anaknya. Iya terus kita tidak saling menyalahkan saja gitu kan. Gak ada yang salah dengan introvert sebenarnya. Gak ada yang salah dengan extrovert juga sebenarnya. Hanya orang-orang yang menyalahkan yang salah. Dan itu banyak orang yang ngaku introvert ya. Iya. Maksudnya dia emang gak bisa ngomong aja. Bener aja. Dapat pertemanannya juga bukan pertemanan yang misalnya ecek-ecek gitu. Artian ya mahasiswa kan tempat berkumpulnya otak-otak yang berkualitas, kurang berkualitas, sama di bawah rata-rata kualitasnya gitu kan. Nah, ketika kita masuk organisasi pasti ada 3 itu ada gitu. Yang ikut organisasi karena niat, ikut organisasi karena ya biar ada di CV gitu kan, ikut organisasi karena dipaksa. Pasti ada kan hal-hal seperti apalagi itu. Di himpunan tuh biasanya. Iya gitu kan kayak ini nggak ada nih yang masuk biar jalan atau gimana kan. Iya itu temen yang pada akhirnya gue mendapatkan teman-teman di organisasi itu yang berkualitas. Nah balik lagi bagaimana cara mendapatkan teman yang berkualitas ya dari kitanya sendiri gitu. Lo mau introvert mau extrovert ya itu case elu gitu. Tapi mendapatkan teman yang berkualitas itu perjuangan lo. Dan itu yang gue dapat. Sesimpel tadi, yang temen nih, gue selalu menargetin ketika di awal gue masuk. Itu di awal himpunan organisasi, iya. Paling hima sih himpunan mahasiswa sih yang jurusan. Iya, tapi ya gue mikirnya waktu gue masuk organisasi, gue bikin, ketika waktu di semester 1, tingkat 1 kan ya, 1, 2, gue bosen nih kalau temen gue cuma sekelas doang atau seangkatan gitu kan. Bosen gitu kan. Akhirnya gue masuk organisasi himpunan dengan tujuan fakultas ya UKMF sih dengan gue pengen punya UKMF. Oh UKM ya. Tapi tingkat fakultas. Gue pengen punya temen
sefakultas gitu, beda jurusan tapi sefakultas. Berat masuk dapat lah minimal ada perwakilan di tiap departemen gitu kan, udah senang banget. Ya kalau gua main ke departemen lain gitu ada orang yang kita kenal bisa say hi gitu kan. Kagak kikik banget. Tingkat 2 gue pengen tingkatin lagi nih, kayaknya bosen nih teman-teman sefakultas gitu kan. Gua pengen punya teman antar fakultas gitu. Satu universitas lah ya. Iya gitu. Lu mau kan. nguasain universitas ini? Iya enggak juga. Gitu kan. Udah akhirnya gue ikut organisasi yang tingkat universitas. Sebenarnya dapet tiap fakultas biasa. Ada perwakilan, gue punya temen gitu kan di tiap fakultas. Ke tingkat 34 udah beda lagi, pikirin dah bosen ya teman sendiri gue demenin jalan gitu kan. Pada akhirnya ya gue ikut tadi KSE itu kan, tapi itu udah lama sebenarnya. Tapi titik baiknya di semester 3-4 tuh gue ikut KSE cukup banyak untuk nge-approach, ngechat orang-orang di luar universitas gue gitu. Sekedar say hi, kenalan dan gitu. Dan juga beberapa kali ikut lomba, beberapa kali ikut. Oh, lu pernah ikut lomba juga? Pernah dong. Lomba. Nanti kita bahas ya. Oke. Ya kayak gitulah. Ini alhamdulillah dapat semua apa yang gue inginkan, bagus dapat gitu kan, sampai ikut acara-acara kampus orang lain. Jadi dari segi pertemanan sampai sekarang akhirnya punya banyak. Ya temen sih mengecil ya. Iya, makin lama makin gede kan. Tapi yang kita bisa kenalan kita luas. Tapi dari teman-teman yang udah kita punya luas, siapa sih yang bakal kita seleksi yang berkualitasnya? Nah itu kan dapatnya dari proses itu gitu. Berarti yang papa tahu waktu kecil itu jangan memilih teman itu nggak ini ya? Iya benar. Jangan memilih teman, tapi pilih sahabat atau pilih teman dekat. Oh gitu. Iya gak sih, kayak temen kadang sebatas kenal, lu jago di videografer, berarti kalau gua ada urusan video atau apa, gua ngobrol sama lu gitu kan, karena kalian tapi kan nggak semua orang bisa ngobrol lebih dalam. Gitu. Bener. Dan ya kalau temen udah bisa situ berarti udah temen dekat. Nah itu harus pilih-pilih. Kalau lu punya temen dekat yang ember ya bahaya. Yang apa? Ember. Kenapa anjir? Ya iyalah. Ketika orang lain cerita ke lu masalah sensitif tapi dia kan, dan bagaimana dia juga bisa membimbing atau ya kayak gitu lah. Tapi kan lu bisa juga dapat informasi dari si temen lu yang itu. Iya, gue sih bisa bola dengan hal itu. Lu manfaatin lah. Ya itu kan bisnis. Tapi gue kalau pengen apa? Sambil minum. Haus. Ya lu aja yang minum, gue udah minum tadi. Dah, sponsor kita? Belum anjir, belum. Gue dulu sama sih. Gue bukan nyari pengakuan ya, gue bukan cari pengakuan. Gue ingin berorganisasi itu sebenarnya pengen cari lagi nih. Ini diri gue yang sebenarnya itu kayak gimana? Lu kayak gitu sih? Jati diri. Iya, kayak jati diri. Iya, itu bisa. Iya. Lu kayak gitu nggak kalau ini? Iya benar. Ya, gue nggak bisa mengatakan jati diri, tapi ada proses pencarian. Iya gitu. Gue jagonya di mana? Gitu. Iya. Gue bergunanya di bidang apa? Sebagai manusia kan harus berguna, harus bermanfaat. Kan gue waktu ini beberapa orang mungkin ya kalau masuk organisasi itu kan ada ambisinya buat jadi ketua ini gitu. Lu pernah nggak kayak gitu? Ada dong. Dan lu bisa jadi sering nyalonin. Gue siapa ada calon ketua nyalonin. Kan beberapa orang kayak gitu ya. Tapi gue nggak selalu tahu ya. Gue nggak. Karena menurut gue makin kesini tuh gue belum cocok di situ gitu. Gue cocoknya di belakang layar doang gitu. Karena mungkin basic gue dari multimedia kali ya. Jadi kalau multimedia itu kan apa-apa di belakang layar gitu. Orang event kita sibuk di belakang layar kan gitu kan. Mungkin gue doang kali ya, atau semua orang, gue juga nggak tahu ya. Nah, waktu lu menemukan bahwa lu cocok jadi pemimpin itu di mana sih masanya? Pertama karena gue punya visi. Apa visi lu? Udah lupa. Enggak, maksud gue. Ya visi organisasi. Kirain visi pribadi. Misalkan ya salah satunya ketika lu jadi staff kan lu bisa melihat jeleknya, lu bisa melihat baiknya, lu bisa melihat kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Enggak semua orang bisa mengolah semua data itu. Ya benar. Menjadi satu gerak jalan. Gue merasa gue punya visi, gue punya cara untuk mengolah semua itu untuk membawa organisasi ke jalan yang lebih baik. Dan visi itu yang gue bawa untuk gue nyalon gitu. Setelah gue punya visi, gue punya keyakinan. Terus keyakinan kalau gue cocok aja gitu. Keyakinannya kenapa? Gue jago ngomong. Gue jago berpendapat. Meskipun semakin kesini kayaknya agak dihajar sama realita ya. Tapi kita kan berbicara mahasiswa ya. Iya. Gue jago itu mahasiswa dulu ya. Gue jago berpendapat dan gue kira gue orangnya bukan gak takutan ya, apa ya sebutannya. Ya lebih berani aja lah. Lebih berani gitu.
Baru yang ketiga pede, jelas pede. Gue pede aja gitu. Kalah ya pasti sakit gitu. Lu pernah kalah? Pernah. Lu nyalonin udah berapa kali? Gue nyalonin 4. Oh, sama kayak ini 4 dong. 4 apa 3 ya? 3 deng, 3. 4. Nyalonin ketua Komting. Komting apa? Komandan tingkat. Oh, berarti kayak kalau di gua ini Kaang, ketua angkatan. Iya, sama. Kaang. Dan Kating keterima, nyalonin ketua Rohis keterima, nyalonin ketua Rohis tingkat universitas gagal, nyalonin ketua paguyuban Undip gagal. Berarti 2 yang berhasil, 2 yang gagal. Terus, nah yang menarik itu, gua nih kan nyalonin ketua Undip, Rohis Undip nih. Katakanlah malam ini, berat gua gak keterima karena banyak hal politik intrik kampus gitu yang menarik. Iya, ngerti. Set, gua gak keterima. Besok paginya, gua ada musyawarah untuk pemilihan ketua baru klub selam perikanan. Masih organisasi kampus? Masih organisasi kampus. Iya, banyak banget organisasi lu. Emang dibilang. Set, paginya gue kalah kan, malam kalah, paginya gue ya udah ikut aja biasa. Ini juga anggota gue PH soalnya kan. Gue diminta maju di ikan tadi. Buat jadi ketua, buat jadi calon ketua. Gue nolak abis-abisan. Kenapa? Lu bayangin lu baru kalah, tiba-tiba diminta maju lagi. Lu belum bener gitu kan. Mental lu masih hancur, tiba-tiba diminta calon, ya gimana? Gak bakal bener aja gitu gue mikirnya. Iya bener. Ya begitu lagi depan kampus. Itu jadi permasalahan gak sih di organisasi? Misalkan itu lu jalanin semua organisasi itu dalam suatu periode? Iya. Jadi permasalahan gak dalam organisasi lu? Kalau gue permasalahan gimana? Maksudnya satu ya satu gitu. Enggak, misalkan lu dari di himpunan nih, terus lu juga di paguyuban. Jadi permasalahan nggak di himpunan lu atau di paguyuban lu ngejabat 2 organisasi? Selama gak dua-duanya ketua gak masalah sebenarnya. Oh gitu. Jadi misalnya gue satu ketua, yang satu pengurus harian biasa gitu, atau staf biasa, atau kadep gitu kan, itu gak masalah. Ya kalau ketua dua-duanya masalah. Harus ada satu yang dikorbankan pasti. Oh gitu ya. Gue di permasalahan tau dulu. Oh iya. Iya. Jadi gue harus milih. Lu mau milih nih. Tapi nggak secara terang-terangan ya. Cuman kayak sindiran aja. Gimana nanti lu ngejalanin ini kalau lu jadi itu di situ? Iya sih benar. Kadang gitu. Itu kan nyatanya prioritas ya. Iya. Jadi apa sih yang prioritas kita? Cuman ya. Yang bisa menakar diri sendiri ya kita juga kemampuan gitu kan. Itu lu bisa ya berarti ya? Iya alhamdulillah bisa. Nih rata-rata nih ya, yang gue tahu ya, orang yang fokus banget sama organisasi itu nilai kuliahnya berantakan. Lu gimana? Gua kamlot. Kumlot lu? Berapa IPK lu? 3,54. Kok lu bisa sih? Lu kuliah? Caranya gimana sih? Karena gue gak ngandelin otak akademik doang soalnya. Gue deketin dosen. Oh gitu, caper ya? Carmuk ya? Iya salah satunya itu. Iya benar-benar. Sebenarnya gini ya, carmuk itu kan salah satu cara. Orang yang membenci carmuk, biasanya dia tidak bisa carmuk. Oh. Dia tidak tahu caranya. Gue termasuk orang yang gak tahu caranya sih. Ya berarti harus tahu. Nih, cara carmuk gue adalah gue harus lebih pintar dari dosennya. Lu tau nggak? Jadi padahal dia ngasih attention ke gua gitu, terus ngajak diskusi gitu kan. Berat apa? Kalau lu ngasih terus carmuk yang lu pasti sebenarnya orang tiba-tiba suka ngasih pertanyaan gitu kan? Enggak sih. Atau yang ngasih pertanyaan suka nanya-nanya atau kayak gimana? Tapi nanya yang carmuk, lu lihat kualitasnya. Kalau nanya-nanyanya kagak jelas, ya berarti carmuk. Anjir. Tapi kalau nanya-nanyanya jelas, terstruktur atau jelas lah sesuai gitu kan dengan koridor apa yang lagi dibahas, itu bukan carmuk menurut gua. Tapi emang dia pengen tahu aja gitu. Tapi ya mungkin mau carmuk juga gitu, tapi dengan cara yang lebih elegan. Gue teman-teman gue kayaknya nggak ada yang kayak lu man. Carmuk. Iya nggak tahu ya. Mungkin kualitas kampus gue kali ya. Ya mungkin. Gak ada yang kayak gitu. Nah dan gue bahkan gue ngehindarin dosen itu tahu gue. Kenapa tuh? Karena kalau gue izin, dia tuh nggak notice gue izin. Ngerti gak maksud gue? Misalkan gue ada kesibukan lain nih, nah gue nggak masuk, nah gue tuh nggak ditanyain.
Oh, Jadi kalau ini nggak boleh dicontoh ya sebenarnya, tapi iya, itu prinsip pribadi gue aja gitu. Iya, nggak boleh dicontoh ya. Nggak boleh dicontoh. Masa gak dikenal dosen kan gak enak juga ya. Ih, gue kayak gitu. Bahkan dosen pembimbing gue man. Itu di pertemuan ketiga baru tahu gue gitu. Hah? Serius? Iya kayak gitu. Karena gue pandemi kan. Lu juga kan pandemi kan. Iya, kan via online doang gitu. Jadi pertemuan keberapa gitu dia baru tahu gue. Oh ini ujian 16 ya. Oh ini udah lama ya. Nah, baru gue di-push. Kayak gitu. Gue sebenarnya skripsi itu cuma 6 bulan doang. Tapi mulai bab satunya itu loh gue yang lama. Karena kesibukannya. Nah, ngomongin kesibukan di kantor gitu. Lu kan sekarang gak ada hubungannya nih sama si yang sekarang, terus sama sarjana si gua. sarjana lu. Percuma lu kumlot anjir kalau misalkan pekerjaan lu tuh nggak sesuai dengan jurusan lu. Itu menurut gue ya. Oke, terus gimana pendapat lu? Gue kan kuliah ala kadarnya aja, tapi gue bekerja di bidang. Menurut gue kamlot, lu punya nilai bagus gitu kan di ijazah, lu punya sarjana yang mentereng, that's another prestasi gitu dari prestasi-prestasi lainnya gitu. Jadi bukan satu acuan, lu kamlot tapi lu kagak linear gitu kerjaan. Itu bukan jadi satu acuan, tapi itu adalah prestasi lu yang pernah lu capai di suatu kondisi gitu kan. Iya, ngerti. Ketika lu masuk kerja, beda. Itu kondisi yang berbeda gitu kan. Iya, benar. Tapi itu akan menjadi daya tarik, menjadi kekuatan lu ketika bahkan di kondisi yang berbeda secara keilmuan lu masih bisa berprestasi di situ. Itu luar biasa menurut gua. Jadi kita tidak bisa membandingkan prestasi-prestasi yang kita capai itu dengan satu kondisi yang sama, gak bisa menurut gua gitu kan. Oh, boleh. Gua suka jawaban lu. Lu udah berjuang loh ngerti tentang perikanan. Lu perikanan kan? Iya. Lu udah berjuang loh ngerti perikanan tuh mati-matian sampai lu bisa berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. Anggap itu maksimal ya. Iya, oke. Maksimal kumlot gitu kan. Tapi keberhasilan lu itu nggak lu lanjutin gitu loh. Maksud gue di situ. Oke, iya paham. Ibaratkan gini ya, lu ini yang gue tangkap ya. Lu berhasil nih seleksi anggap bola ya. Lu suka bola kan? Iya. Lu berhasil nih seleksi masuk bola di klub. Nah, menurut gue lu berhasil juara misal di Persib misal. Lu suka Persib kan? Iyalah. Nih lu sukses nih seleksi di Persib. Lu juara Liga 1 di Persib. Nah, menurut gua visi lu selanjutnya lu bakal bawa timnas gitu maksud gua. Lu enggak pindah ke tenis gitu. Ngerti gak sih lu maksud gua? Iya. Nah, gua menganalogikannya seperti itu. Gimana menurut lu? Pertama, itu kurang tepat lagi menurut gua ya. Analoginya kurang tepat ya? Karena lu menganalogikan sesuatu yang bisa berubah dengan seseorang yang sudah menetapkan tujuannya gitu. Ya ketika kita ngomongin atlet sepak bola, ya kan pasti prestasi tertingginya biasanya timnas gitu kan kalau secara proud sepak bola ya. Kalau lu habis juara, tapi lu gak pernah dipanggil timnas kan kayak gimana gitu kan ya. Pastilah ya kan. Tapi itu ada di satu kondisi yang berbeda gitu. Sebenarnya kondisi gua kuliah ya kuliah selesai gitu kan. Cuman kan perintilan kuliah, kenapa gue bisa dapet kamlot? Itu kan bukan hanya sekedar karena lu lihat geser lagi deh man. Bukan karena gue mendalami ilmu itu sangat dalam. Tapi karena tanggung jawab orang tua. Ya itu sebenarnya itu adalah suatu beban yang menurut gue bukan beban banget kayak udah gue tinggal jalan. Bukan beban dong, tanggung jawab. Ya tanggung jawab aja gitu. Toh kenapa bisa gue dapet kamlot? Itu bukan karena gue jago banget di perikanan. Kan sarmo udah itu doang. Karena gue bisa coba ngambil hati. Nilai gue A, B rata-rata tuh bukan karena gue jago di perikanan. Gue gak pernah jadi asisten. Ya gue juga gak pernah. Saya juga gak pernah jadi asisten. Dosen kayak gitu. Tapi semua dosen. Terus tuntutan keluarga lu gimana? PNS. Enggak anjir. Malah pamer orang tua bangsat. Bukan gitu. Tuntutan. Iya tuntutan apa? Kayak kamu ngapain kerja kayak gini? Kamu tuh kan seorang sarjana perikanan gitu. Iya. Ada. Pasti ada. Kenapa kok
Kayak gitu. Tapi kan tuntutan orang tua gue tetap aja, maksudnya gue perikanannya PNS KKP gitu atau dinas. Oh, jadi keinginan orang tua lu jadi PNS. Iya. Kirain lu pamerin orang tua lu PNS. Iya, orang tua gue emang itu ya keinginan orang tua pada umumnya kan begitu ya. Nah, ya. Di daerah manapun gitu. Nah, terus ya setelah lu kerja seperti ini, lu bakal pindah lagi nggak ke sesuai linear jurusan? Nah, kalau masalah ini kalau diupload ke publik akan membahayakan gue dalam 2 bulan ini ya. Enggak. Ngapain? Enggak. Pokoknya mungkin suatu saat nanti gue akan mencoba switch balik lagi ya ke sarjana gue asal gitu kan, keilmuan gue asal. Cuman bagi gue dunia masih terlalu luas gitu. Industri pekerjaan tuh cukup banyak yang bikin gue penasaran. Enggak sih? Gue kayak pengen nyobain ini dulu gitu kan, pengen nyobain ini dulu gitu. Berarti sibuk mencoba hal yang baru. Iya, mumpung masih belum ada banyak tanggungan aja gitu. Kalau udah merasa gue dapat bekal, jadi pas gue balik itu, gue balik bukan sebagai orang yang masih belajar. Iya, jadi orang hanya profesional kerja. Tapi gue bisa jadi orang yang profesional, gue bisa ngasih impact. Iya, benar-benar. Ya memang kalau secara base perikanan ini kan sebenarnya base akademik. Base, apa ya sebutnya tuh base technical. Iya, iya. Ya kan base technical. Tapi bagaimana kita bisa memposisikan diri dari setiap zaman itu soft skill banget gitu. Itu bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu yang sedang berkembang. Perikanan itu pada intinya mah pasti ngomongin ikan gitu. Bagaimana ikan bisa hidup dengan tenang, dengan mulia dan dimakan dengan enak gitu kan. Itu. Dan bagaimana itu teknik. Dan bagi gua kalau ngomongin teknik, bagaimana ngomongin sistem dan sebagainya, ada orang lain yang lebih jago dibanding gue. Tapi gimana gue bisa ngandelin orang lain itu? Orang lain yang jago. Jadi people powernya gitu ya? Ih! Apalagi sih yang ingin lu capai ke depannya? Selain, lu harus ada visi dong. Apalagi sih yang harus lu capai? Gue ingin mencapai suatu hal yang besar gitu. Apa? Yang belum bisa gue omongin tentunya gitu. Jadi influencer? Yang enggak juga. Katanya dia kemarin jadi influencer. Influencer itu kan iya sih bisa. Sebenarnya lu udah jadi influencer tau? Kenapa tuh? Setidaknya lu jadi influencer buat ada-ada lu. Wih, keren. Dia influencer juga gak harus lu punya follower banyak sih. Iya benar, yang penting udah mempengaruhi seseorang ya. Iya benar banget. Itu arti dalam mata gue nggak tahu. Tapi emang serius artinya itu. Gitu Cuman ya? sekarang pergeseran maknanya influencer itu selalu berkaitan dengan lu punya follower yang banyak. Iya. Kan enggak, influencer Yang penting lu udah mempengaruhi orang ya. Yes, benar. Kayak gue mempengaruhi. Kayak tukang asut gitu lah ya. Iya, itu konotasi negatif. Kayak dukun. Parah banget lu. Tukang gendem. Apaan tuh? Lu tau gak tukang gendem? Yang diginiin lu kayak hipnotis gitu. Oh iya, tahu. Terus kayak gini. tiba-tiba sadar gitu kan. Nggak, lagi kayak gini. Iya, tahu. Minta uang, lu main ngasih aja gitu. Iya, gue tahu. Nah, Gak ada keinginan yang bisa lu sebut gitu, mimpi lu apa gitu. ada. Selain umroh, haji. Ya, gue pengen jalan-jalan sih, kangen. Berarti lebih ke jalan-jalan ya, nggak bikin bisnis gitu atau apa? Ngulik banget sih Anda. Iya, siapa tahu. Nggak, ada sih beberapa hal yang dipengen. Gue suatu saat pengen bisnis, tapi yang jelas gue pengen S2 dulu sih. Oh, S2. Itu kan jelas kan, mau pengen S2 dulu. Gitu dong jawabannya. Ini rahasia ya, rahasia iman. Gue tahu rahasia. Ya kan gak apa-apa, gue mencoba biar lu bisa mengkulik gitu. Iya kan. itu, maksud gue udah ini kan. Gue ngantuk banget sumpah. Nah, gue juga. Nih terakhir nih, gue udah setengah jam juga. Iya, lu udah ngomong 4 kali. Pesan-pesan lu buat generasi baru. Generasi di bawah lu lah, buat adik-adik kita yang masih mahasiswa. Ini kita masih ngomongin mahasiswa tadi soalnya. Apa ya pesan-pesan lu? Pesan-pesan gue ada di bawah ini. Anjing, apaan sih maksud? Kagak ada briefing, gue bingung disuruh coba pesan. Lu jangankan briefing, gue aja nggak tahu ini mau gue bikin apa. Di pesan-pesan gue buat adik-adik yang suatu saat akan menjadi mahasiswa, gunakanlah masa mahasiswa kalian dengan semenyenangkan mungkin. menyenangkan mungkin dan sebermanfaat mungkin. Caranya gimana supaya dapat kesenangan dan kebermanfaatannya itu tergantung diri kalian. Bisa lewat organisasi, bisa lewat akademik, bisa lewat main game, bisa lewat bikin konten, bisa lewat pacaran.
bikin viral sesuatu hal yang tidak senonoh Kayak gitu kan. Tapi kebaya tidak biru. bermanfaat itu ya. Kayaknya buta warna ya. Kebaya biru. Gue gak nonton soalnya, jadi gue gak tahu kebayanya warna merah atau warna biru gak tahu. Iya, kalau gue soalnya kalau ngomongin kebaya merah kagak apa nih. Buatnya banteng merah. Oke, cukup pemirsa. Udah bahaya banget. Tetap di apa ya podcast gue gak tahu. Tiba-tiba OTW podcast. Ojan tukar wawasan. Ojan tukar wawasan keren. OTW podcast. Ojan tukar wawasan. Jangan kemana, tetap di OTW podcast yang part 2. Gue gak tahu siapa lagi bintang tamunya karena ini tidak ada konsep. Yaudah, bye. Bye.